نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا الكريم حبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع رسالته إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في تنزيله الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbarnya mulia ini khatib berwasiat khusus kepada khatib pribadi dan umumnya kepada seluruh kaum muslimin untuk mempersiapkan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Persiapkanlah bekalmu kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bekal terbaik adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita hidup hari ini dalam keadaan beriman dan bertakwa, dan kiranya juga ketika nanti di akhir hayat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita juga berharap tetap dalam keadaan beriman dan bertakwa, dan semoga husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada pada hari Jumat, hari yang disebutkan oleh baginda Nabi Sayyidul Ayyam, penghulunya para hari. Hari yang mulia ini menjadi titik kemuliaan juga kepada hamba-hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu pula kaum muslimin yang berbahagia, selain kita berada di hari yang mulia, hari ini bertepatan juga kita berada pada bulan yang mulia, dari bulan haram, dari bulan Hijriah, yaitu kita berada pada bulan Rajab. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah pada ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sesungguhnya tak kala Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah juga sekaligus menciptakan waktu. Dalam ayat ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan sekaligus 12 bulan. Kata Allah, minha arba'atun hurum. Ketika Allah menciptakan 12 bulan tersebut dalam satu tahun, maka Allah juga mengkhususkan ada 4 bulan haram. Allah lanjutkan, "Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusahun." Dalam 4 bulan tersebut yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan haram, maka jangan pernah sekali-kali kata Allah Subhanahu wa taala engkau menzalimi dirimu dalam bulan-bulan haram tersebut. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak secara eksplisit menuliskan apa saja bulan haram tersebut atau bulan yang mulia tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menjelaskan kepada kita tentang ayat tersebut yang dimaksud dengan bulan-bulan haram yang Allah sebutkan ada 4. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut Allah ciptakan, kata baginda Nabi, 4 bulan haram. Thalathun mutawaliyat, 3 bulan secara berturut-turut disebutkan dalam kalender Hijriah ataupun Qamariyah, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Dan satu lagi Mudhar bainal Jumada wa Sya'ban, berada di tengah-tengah antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, yang kita kenal dengan sebutan namanya adalah bulan Rajab. Hari ini bertepatan kita berada pada bulan haram tersebut, salah satu antara bulan haram yang 4, yaitu bulan Rajab. Masyaallah muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, kenapa dikatakan bulan haram? Haram itu sendiri dijelaskan oleh para ulama artinya adalah dimuliakan. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala menciptakan 4 bulan yang mulia dalam satu tahun. Dan dilanjutkan, jangan sekali-kali, kata Allah, engkau melakukan kezaliman, perbuatan-perbuatan yang menzalimi dirimu dan orang lain di dalam bulan tersebut. Karena sesungguhnya jika engkau melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan lebih besar dibandingkan dari bulan-bulan yang lainnya. Hadirin kaum muslimin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, saking mulianya bulan ini, dalam tradisi Arab jahiliyah sebelum datangnya Islam, maka ada sebuah tradisi yang paling populer yang kita kenal di dunia Arab ataupun di bangsa Arab sebelum Islam, khususnya yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Apa itu? Mereka sangat suka bertengkar, berpecah belah, bahkan berperang sampai bunuh-bunuhan. Sejahil-jahiliyahnya orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu, ketika berada pada bulan yang 4 ini, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab, mereka secara keseluruhan sepakat menahan diri untuk tidak bertengkar, tidak berpecah belah, tidak bercerai-berai, bahkan tidak melakukan perperangan. Mereka yakin 4 bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang jahiliyah saja punya keyakinan demikian, maka kita hari ini sebagai umat Muhammad, umat Islam, sudah sepantasnya dan wajib bagi kita menghormati bulan-bulan yang Allah muliakan tersebut. Terlebih-lebih ini kita sudah berada pada bulan yang mulia, salah satu bulan mulia yang 4 yang Allah ciptakan, yaitu bulan Rajab. Hadirin kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir dan Ibnu Abbas menuturkan bahwa kenapa dengan begitu spesialnya bulan haram tersebut. Beliau mengungkapkan bahwa barang siapa yang melakukan amal ibadah kebaikan dalam bulan-bulan haram tersebut, maka Allah lipat gandakan pahalanya dibandingkan bulan-bulan yang lain. Begitu juga sebaliknya, kata beliau, barang siapa yang melakukan kezaliman, melakukan kemaksiatan di bulan-bulan haram tersebut, di bulan-bulan yang Allah muliakan tersebut, maka dosanya pun akan dilipat gandakan, berbeda dari dosa-dosa yang dia lakukan pada bulan-bulan yang lain. Kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Baghawi dalam kitab Ma'alimut Tanzil fi Tafsir Al-Quran juga menuturkan hal yang sama dengan redaksi yang berbeda. Beliau mengatakan, al-amalu salih a'zamu ajran fi ashhuril hurum wadh-dhulmu fihinna a'zamu minadh-dhulmi fima siwahun. Kata Imam Al-Baghawi menuturkan dalam kitab beliau, perbuatan-perbuatan yang soleh, amal-amal yang soleh akan jauh lebih besar pahalanya jika dilakukan pada bulan-bulan haram. Begitu juga sebaliknya, kata beliau, kezaliman-kezaliman, kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa yang kita lakukan akan jauh lebih besar dosanya
dibandingkan dosa-dosa di bulan-bulan yang lain. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di samping kemuliaan tersebut, Rajab memiliki nama-nama yang berbeda yang ditulis oleh ulama. Di antaranya adalah Rajab tersebut disebut dengan kata tarjib ataupun disebut dengan ta'zim yang artinya mulia dan agung. Kemudian bulan Rajab disebut juga dengan Syahrullah, bulannya Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan di dalam Al-Qur'an tersebut, Allah memuliakan bulan yang 4 tersebut. Salah satunya adalah bulan Rajab. Yang berikutnya disebutkan dengan Syahrul Haram ataupun bulan yang penuh dengan kehormatan. Kemudian bulan Rajab disebut juga oleh ulama kita Al-Asab yang artinya melimpah. Kenapa melimpah? Karena limpahan pahala dan rahmat Allah berbeda daripada bulan-bulan yang lainnya di luar bulan haram. Yang terakhir kata ulama kita, di antara nama Rajab adalah Al-Asam yang artinya tuli. Apa maksudnya tuli? Karena pada bulan Rajab tersebut, sebagaimana telah saya singgung pada sebelumnya, kebiasaan-kebiasaan berperang yang hiruk pikuk berkecamuk antara bangsa Arab dengan satu dengan yang lainnya, ini mereka hentikan, sehingga pada bulan Rajab tersebut, pada bulan-bulan haram tersebut, keadaan begitu sepi dan sunyi, damai, tidak ada gangguan sama sekali. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu pula, selain daripada nama-nama bulan Rajab yang mulia tersebut, ulama menuturkan bahwa ada beberapa kejadian besar, kejadian dahsyat dan kejadian agung, sehingga pada bulan Rajab itu pun tetap dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kejadian-kejadian tersebut adalah yang pertama, yaitu berubahnya atau berpindahnya kiblat umat Islam yang hari itu menghadap ke Baitul Maqdis Palestina. Pada bulan Rajab Allah perintahkan fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, dipindahkan ke Masjidil Haram, ke Baitullah Ka'bah Al-Mukarramah, dan itu terjadi pada bulan Rajab. Yang kedua, kemenangan umat Islam dari bangsa Romawi pada saat terjadinya perang Tabuk. Ini menjadi titik balik kemenangan umat Islam yang hari itu sudah kelelahan, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala umat Islam mampu menaklukkan Romawi pada saat perang Tabuk tersebut. Yang keempat, pembebasan Baitul Maqdis yang hari itu sudah lama dikuasai oleh kaum salibis, kaum salib yang ada di Palestina, di Yerusalem, dan ditaklukkan oleh seorang pemuda yang sudah Rasul sebutkan pada ketika beliau masih hidup, yang disebut dengan nama Salahuddin Al-Ayyubi. Dan hari itu pula lah dimulai dikumandangkannya azan di Baitul Maqdis, menjadi titik balik bahwa umat Islam kembali bangkit setelah ditaklukkan atau dikuasai oleh kaum salibis. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dahsyat itu pula kejadian yang ada di bulan Rajab adalah disebutkan oleh ulama bahwa Nur Muhammad, sulbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awal masuk ke rahim daripada Aminah ketika terjadinya setelah akad nikah Abdullah dan Aminah, itu masuk ke rahim Aminah, kata ulama kita, terjadi pada bulan Rajab pada malam Jumat. Yang terakhir, kaum muslimin yang berbahagia, kisah agung atau kejadian yang maha dahsyat yang di luar nalar manusia yang terjadi secara masyhur disebutkan oleh ulama, yaitu pada bulan Rajab yang sering kita kenal pada tanggal 27 Rajab pada bulan ini, yaitu terjadinya perjalanan dahsyat Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada bulan ini pula lah kita disyariatkan untuk melaksanakan ibadah solat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita menjaga kemuliaan bulan-bulan haram. Terutama kita hari ini sedang berada di bulan haram, yaitu bulan Rajab. Jangan kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita introspeksi diri kita menghadapi bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban kita akan sampai pada bulan yang mulia yang dinanti-nantikan oleh setiap insan di dunia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah amal ibadah kita,
perbanyak istighfar kepada Allah, perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak tadarus kita untuk latihan menghadapi bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang diajarkan oleh ulama kita yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dan puncak yang kita inginkan dari doa tersebut adalah semoga kita disampaikan di bulan suci Ramadan, di bulan di mana semua manusia mengharapkan semoga kita tidak mati pada bulan Ramadan, tidak mati sebelum Ramadan untuk mendapatkan kemuliaan daripada bulan suci Ramadan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ومن تبع رسالته إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في تنزيله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية الأخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا وأحسن أعمالنا وأخلاقنا ونور قلوبنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.